I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Kami akan menjelaskan tentang produksi bioetanol dari singkong menggunakan mikroorganisme fermentatif ragi tape. Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan dapat dibuat dari bahan nabati seperti singkong. Dalam video ini, kami akan menunjukkan tahapan pembuatan bioetanol mulai dari pemilihan mikroorganisme hingga proses destilasi. Yang pertama adalah pemilihan jenis mikrobia. Sebelum proses fermentasi dimulai, langkah awal yang sangat penting adalah menentukan jenis mikroorganisme yang akan digunakan. Pemilihan mikroorganisme yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses degradasi dan hasil akhir yang diinginkan. Pada tahap pertama, kita memilih mikroorganisme yang digunakan, yaitu pada ragi tape. Ragi tape merupakan bahan fermentasi tradisional yang mengandung campuran beberapa mikroba fermentatif seperti kapang, hamir, dan bakteri. Kapang seperti amiloses, reaksi, dan lysophosphorylases, di mana dia dapat mencepati menjadi sederhana. Yang kedua ada hamir seperti Saccharomyces cerevisiae yang berperan mengubah gula menjadi etanol. Ketiga yaitu bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp, di mana dia dapat menciptakan suasana asam yang mendukung pertumbuhan hamil. Kombinasi mikroba inilah yang membuat ragi tape sangat efektif. Poin yang kedua yaitu formulasi media atau substrat produksi. Bahan utama yang kita gunakan adalah singkong karena memiliki kandungan pati tinggi sekitar 30-35%. Langkah awalnya yaitu singkong dikupas, dicuci, diparut, kemudian disaring untuk diambil patinya. Pati yang diperoleh dimasak hingga mengental, lalu didinginkan sebelum dicampurkan dengan ragi tape. Tahap ketiga yaitu preparasi inokulum. Proses ini dimana setelah pati singkong dimasak dan dibiarkan dingin, ragi tape langsung dimasukkan ke dalam adonan pati tersebut. Ragi tape dihancurkan secara kasar dan beraduk merata dengan mikroorganisme yang ada di dalamnya, dapat bekerja maksimal. Tahapan ini penting karena ragi tape akan memulai proses fermentasi alami yang mengubah pati menjadi etanol. Baik, tahap selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu di mana proses fermentasi. Proses ini di mana campuran pati singkong dan ragi tape dimasukkan ke dalam ember yang tertutup. Fermentasi dilakukan selama 7 hari pada suhu ruang yang tertutup. Selama proses ini, mikroorganisme di dalam ragi tape menguraikan pati menjadi bulat dan mengubahnya menjadi etanol. Ember ditutup rapat agar fermentasi berjalan dalam kondisi tanpa udara atau anaerob. Dan yang kelima adalah kontrol proses atau fermenter yang digunakan. Selama fermentasi berlangsung, ember kecil disimpan di tempat yang belum stabil dan tidur. Ciri fermentasi yang berhasil adalah munculnya aroma alkohol dan gel membas di permukaan cair. Ember kecil tertutup berfungsi sebagai fermenter sederhana yang menjaga kondisi anaerob sehingga mikroorganisme dapat bekerja dengan baik. Sudah selesai. Cairan hasil fermentasi disaring untuk memisahkan ampas singkong. Langkah berikutnya adalah destilasi, yaitu proses pemanasan untuk memisahkan etanol dari air berdasarkan perbedaan titik didihnya. Alat destilasi sederhana dibuat menggunakan bahan seperti kaleng atau panci sebagai pemanas, selang plastik lakban untuk menutup sambungan, toples dan botol UC sebagai penampung hasil destilasi. Cairan ini yang menetes keluar merupakan bioetanol hasil fermentasi singkong. Demikian video pembelajaran kami tentang produksi bioetanol dari singkong menggunakan mikro
mikroorganisme fermentatif Ragitape. Dari proses ini, kita dapat melihat bahwa Ragitape memiliki peran penting dalam mengubah pati singkong menjadi bioetanol. Proses sederhana ini membuktikan bahwa singkong bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang